Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Asmadinta dengan NIM 2448201019 dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi matkul kimia organik dimulai dari aldehid. Aldehid adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada dua atom hidrogen di kedua sisi, atau rantai karbon di satu sisi dan atom hidrogen di sisi lainnya. Sifatnya termasuk dalam golongan senyawa semipolar, terdapat pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan dipol-dipol. Lalu ada rantai pendek, umumnya larut dalam air. Lalu ada tata nama. Pilih rantai karbon lurus terpanjang yang mengandung gugus dan gantikan dengan akhiran al. Gugus CHO ditandai dengan posisi 1 dan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan gugus lainnya seperti min OH dan CC sama dengan C. Aldehida aromatik biasanya dianggap sebagai turunan benzaldehida sebagai senyawa aldehida aromatik yang paling sederhana. Lalu di sini kita melihat ada beberapa klasifikasi dari aldehid. Ada alifatik, siklik, dan aromatik. Bisa dilihat dengan rumusnya juga. Lalu ada kegunaannya sebagai bahan pengawet, bahan baku industri pangan, lalu ada juga di bidang industri farmasi. Lalu kita lanjut, yang kedua ada keton. Pengertian dari keton atau alkanon ini adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada dua rantai karbon di kedua sisinya. Sifat dari keton ini termasuk dalam golongan senyawa semipolar, terdapat pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan dipol-dipol. Rantai pendek, umumnya larut dalam air. Lalu tata namanya. Tentukan rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus keton. Nomori dari ujung dengan gugus keton memiliki nomor yang lebih kecil. Namai rantai terpanjang berdasarkan nama alkilnya dengan akhiran -on. Susun nama gugus-gugus yang ada secara alfabetis. Lalu ada klasifikasinya, ada alifatik, siklik, dan aromatik. Di sini kita bisa lihat beserta rumusnya. Lalu kegunaannya, yang pertama itu sebagai pelarut dan bahan baku industri seperti aseton. Lalu di industri farmasi juga ada metadon. Lalu kita lanjutkan dengan karbohidrat. Pengertian dari karbohidrat adalah biomolekul yang terdiri dari atom karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Biasanya dengan perbandingan atom hidrogen oksigen 2:1 seperti pada molekul air, dan rumus empiris cm H2O N dengan M bisa saja sama atau berbeda dengan N. Lalu sifat dari karbohidrat ini mempunyai rasa manis, larut dalam air, bersifat gula pereduksi, bersifat optis, aktif. Lalu bentuknya siklik. Ini adalah rumus umumnya. Lalu yang kedua ada klasifikasi dari karbohidrat. Yang pertama ada monosakarida, oligosakarida, polisakarida, aldosa, dan juga ketosa. Kegunaannya pada industri farmasi seperti selulosa, deglukosa. Lalu ada pada pangan, pertanian, dan juga kesehatan. Lalu berikutnya ada asam karboksilat. Pengertian dari asam karboksilat yaitu golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil, yaitu gugus gabungan dari gugus karbonil dan hidroksil yang terikat pada gugus alkil dan aril. Lalu berikutnya ada sifatnya. Sifatnya itu yang pertama, ikatan hidrogen yang terbentuk meningkatkan titik didih asam karboksilat.
Lalu yang kedua ada asam karboksilat mudah larut dalam air. Asam karboksilat terionisasi di dalam air membentuk asam lemah. Asam karboksilat dapat bereaksi dengan basa membentuk garam karboksilat. Lalu kita lanjutkan dengan tata namanya. Dimulai dengan asam plus rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus karboksilat CO2 H2 ditambah akhiran OAT. Jika mengandung rantai cabang, maka atom C dari gugus karboksilat dengan rantai terpanjang diberi nomor 1. Jika terdapat lebih dari satu cabang atau gugus cabang, maka penulisan rantai atau gugus cabang menurut abjad. Jika senyawa mempunyai 2 gugus karboksilat, penamaan rantai utama diberi akhiran di OAT. Gugus karboksil yang terikat pada cincin aromatik 6 karbon diberi nama sebagai asam benzoat. Apabila ada substituen, maka penomoran mengikuti posisi dari gugus karboksilnya. Bila substituen terletak pada karbon 2, dapat diberi nama dengan orto dilambangkan dengan O. Substituen pada karbon 3 diberi nama meta atau M, dan para atau P, bila posisi pada karbon 4. Lalu ada klasifikasinya alifatik seperti asam asetat, lalu disiklik ada asam siklohexanat, lalu di aromatik ada asam benzoat. Kegunaannya tuh seperti pada bahan baku industri, pada industri farmasi seperti aspirin, kalau pada pangan seperti asam benzoat, dan pelarut asam asetatik. Lalu ada lipid. Pengertian dari lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak. Sifatnya itu titik didihnya tinggi, pada suhu kamar berwujud padat atau cair, larut dalam pelarut nonpolar, mempunyai viskositas tinggi, massa jenisnya lebih kecil dari air. Bila dihidrosilisasi akan menghasilkan asam karboksilat yang dikenal dengan asam lemak. Klasifikasinya dan kegunaannya. Turunan lipid atau asam lemak jenuh ataupun tidak jenuh. Lalu lipid sederhana ada trigliserida atau asam lemak minyak. Lipid kompleks, fosfolipid, dan minyak, lemak, dan lilin. Kegunaannya tuh ada pada industri farmasi, pangan, pertanian, kesehatan, dan lain-lain. Ya, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.